Di video kali ini kita akan menjawab 5 pertanyaan random. Ada pertanyaan yang serius, ada juga yang kocak abis. Langsung aja kita mulai. Gimana sih kesan pertama kalian satu sama lain sebelum ketemu dan kesan sekarang setelah kita ngobrol? Ya, dari pertama kali aku kenal Latista, anaknya udah kayaknya sih ya, udah anak yang lempeng, lurus, iya, ternyata belum apa-apa nih, tertawa duluan kan. Jadi masih ada gokilnya nih anak ya, nggak perlu yang lurus-lurus banget. Kebalikannya sama nih, kayak anaknya polos, diem, ternyata sama barbarnya seperti diriku. Langsung kan kelihatan bagaimana barbarnya ya. Oke, salaman dulu, kita skip. Yang terakhir ya, aduh aku lupa lagi kesan pertamanya apa. Nangis dia, oe. Tapi kita langsung ke bab ketika dia udah dewasa ya. Awalnya kayaknya kita nggak bisa mainan, gapnya kita terlalu jauh. Tapi pekerjaan membuat kita bisa hahihi. Kalau aku pertama kali kenalnya Mbak Ula dulu nih. Nah, kalau Mbak Ula ini dulu kayak oh my god, dia kayak judes, kayak jutek banget pertama kali. Kayak semua orang mengatakan itu. Nah, terus setelah kenal kayak oh my god, ternyata dia tuh kayak semua itu harus detail pokoknya. Intinya kayak oh nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi hebat sih, pemimpin yang baik sih menurut aku. Oh, depan dulu. Terima kasih. Kita mau berbantah di sini sama kalian. Terus kedua aku kenal sama Kak Rista dulu. Kak Rista itu pertama kali ya polos-polos gitulah, diam-diam, baik-baik gitu. Ternyata dia juga barbarnya ya sama seperti aku. Tapi seru juga sih, kayak ngomongin tentang masalah percintaan juga sih. Dia kayak lebih ngomong kayak lebih baik bermain logika daripada perasaan gitu. Kalau Mbak ini, Mbak Risa, Mbak Risa ini kayak menurut aku dia awalnya kayak jutek karena pas aku sapa pertama kali kayak lama banget pas bilang Mbak makan dulu ya, kayak lama gitu. Sumpah aku masih ingat. Terus kayak dari ekspresinya tuh kayak ngeselin tapi ternyata seru juga gitu. Karena dia kayak soalnya bukan aku, Mbak ini. Jadi aku diem. Ini aku nggak tahu salah. iya. Ternyata juga seru orangnya, kayak lebih aktif ya ternyata daripada aku. Oke. Kenalnya Caroline, bukan kenal aku dulu loh, inget loh. Aku kenal pertama Caroline. Caroline itu orangnya kalau pertama kali ketemu dia itu ya sulit ditebak sebenarnya orangnya. Anjay. Ayo, lihat kata-katanya bagaimana? Awalnya itu kalem, tapi ya dia itu sosok orang yang dewasa sebelum umurnya sih kalau menurutku. Aja. Ya kan umur kita kan lumayan jauh, tapi pemikirannya ya lumayan lebih tua dari umurnya. Tapi ya Untung dewasa versi pemikiran bukan iya. Semakin lama ya barbarnya ya tetap ada juga, tapi ada kanak-kanaknya, dewasanya ya ada semua sih dia. Kadang dia dewasa, kadang ya enggak, ya itulah dia. Oh yang Mbak Ula. Aku lupakan guys. Mbak Ula pertama kali aku ketemu ya pertama tegas sih orangnya. Ya itu kayaknya semua orang deh. Enggak dari mukanya. Pertama tegas, orangnya itu ya ada disiplinnya, detail sih orang. Tapi ya semakin hari ya tahu tempatnya. Jadi pada saat serius ya serius, pada saat ya bercanda ya bercanda ya gitu. Banyakan mana? Banyakan bercanda sih. Kalau Mbak Risa mungkin karena awal ketemu itu kalem pertama, kesan pertama. Tapi sepertinya nggak konsisten kalemnya. Awalnya kok kalem, lama kelamaan oh ternyata barbar sih. Ya jadi intinya kita barbar semua ya. Pertama kita dua kepribadian menutupi dia. Ketemu itu sama kakak. Baru melihat dunia. Melihat ini
tapi aku juga gak ingin soalnya masih kecil juga kan. Kalau udah gede ya awalnya aku deket sama, nggak mungkin soalnya ya paut usia itu jauh banget. Tapi kalau tapi kalau ada apa-apa ya kalau ke kakak itu enak gitu loh, bisa kebantu ataupun gimana. Sosok gitu. kakak? Iya. Termasuk kalau ada uang. Apa yang berjalan ternyata ya. Asli ya. Ketemu mbak ini dulu. Kalau ini Buka yang waktu pinjam apa itu? Buku apa itu kak? apa print Bukan catatan kenalan itu loh. Buku produk buku. Ya pinjam. Aku lebih bingung. Kaget kan? Soalnya di tempat lab dia itu kan langsung JE kan? Soalnya dia sebelah enggak gitu. Oke. Apa Mbak JB? Dia bingung. Aku apa jalan apa ya bingung jenenge apa. Dia aku sampai bola-balik. Aku ini Akord ya. Hanya juga aku gini, mungkin aku kayak gak bisa deket gak sih awal ketemu gitu juga, tapi lama-lama tapi mungkin kayak lawak teman. Sampai kita kan Lawak banget sampai dikit-dikit dia kayak nyambungi zodiak gitu. Banyak kisahnya tuh banyak, terlalu ada aja tiba-tiba dia ulang tahun mending. Oke, pokoknya itulah ya. Halo mbak, itu kayak gini awal ketemu karena aku bikin konten ya cuma ya kalem juga awal ketemu ya gimana kuat lah. Setelah itu tapi kayak aku ngakuin ada yang hal bisa dia tuh ikut ketawa aku kayaknya. Aku awalnya takut dia kenapa aku soalnya nggak bisa gitu loh, tapi dia malah ketawa. Oh ya ini hasil ini kayak aku, tapi mungkin si awal ketemu lah ya masih malu-malu masih sungkan. Lama-lama iya, jangan kan itu buka pintu aja lihat wajahnya langsung ketawa. Apa maksudnya? Jadi random people ya. Ada kayak gitu lah. Apakah menurut kalian perempuan dan laki-laki bisa berteman? Kalau menurut aku laki-laki sama perempuan itu bisa berteman. Yang penting jangan bawa perasaan aja. Jadi enggak tuh. Kalau dari aku ya, kalau aku pribadi bisa, karena aku banyak teman laki-lakinya. Jadi ya nggak sampai yang bawa perasaan. Yang penting itu kita tahu batasan diri kita sampai mana. Oh ini teman ya wes, kita ya jaga batasan diri kita itu sampai mana. Yang penting kita ngerti diri kita, kenalin diri kita dulu. Ya kalau menurut aku bisa sih, bisa berteman. Yang penting itu kuncinya jaga batasan, tahu batasan. Laki-laki dan perempuan bisa berteman. Awalnya aku ngerasa bisa sih, tapi kok kayaknya kita yang kita yang ngerasa dia teman, kita jadi targetnya. Anjay. Ya saya kebanyakan laki-lakinya nganggepnya gitu. Jadi kan kayak sebenarnya teman-teman cowok itu banyak ya, karena enak temenan sama cowok, nggak ribet, nggak ada dramanya kan kayak gitu ya. Tapi ya itu kita nganggap dia teman, tapi kok pada endingnya dia suka gue nggak? No. Oh pengalaman ini. Kalau kata aku sih bisa, tapi dilihat dulu temen cowoknya dulu ya. Soalnya kebanyakan ada yang cowok kalau mau kenalan teman lama-lama malah pengen lebih. Nah kalau akunya masih bisa sih kalau mau teman gitu. Juga kalau teman ya ada batasnya lah. Kalau sama cowok gitu. Kalau aku bisa, tapi cowoknya itu untungnya nggak gini bisa, tapi mati. Bisa, tapi kalau cowoknya yang ini sih yang agak slay gitu ya. Tapi kalau misalkan yang cool banget, itu sebenarnya bisa. Yang penting dia nggak baper ya. Dan yang penting aku juga nggak baper sama dia. Jadi menurut aku bisa-bisa aja. Karena kalau misalkan aku baper duluan, aku nggak mau berteman sama dia. Udah pasti sih. Takut Bu, cinta bertepuk sebelah tangan. Benar sekali.
sekali. Jadi kita menghindari sebuah percintaan itu kalau mau berteman sih. Jika tidak bekerja di sini, pekerjaan apa yang ingin kalian coba? Oh, kalau aku nggak kerja di sini, mungkin kalau untuk saat ini pekerjaan apapun itu deh, entah mungkin bisa live tapi di tempat lainnya, atau mungkin aku udah punya usaha, aku rencananya aku pengen usaha. Amin. Itu aja. Menulis sih di adikku aja, biar ada kegiatan tahu. Kalau aku sih pengen bisnis cewek. Amin. Jalani kayak online shop gitu aja sih. Bagus. Usaha. Kalau aku mungkin aku mau jadi dancer kali ya. Mungkin Keren. Kita Mungkin. percaya mah. mungkin karena aku juga banyak sih sebenarnya passionnya, cuman kayak mungkin kayak gitu. Itu sih. Oke. Berapa lama kalian pernah menyukai seseorang tanpa menyatakan perasaan? Mohon maaf, saya disukain lebih dulu. Aku nggak pernah nyimpan perasaan sama orang. Mungkin kayak artis-artis mungkin ya. Itu lebih ke fans nggak sih? Iya. Tapi kalau nggak ada sih Sama sebenarnya. enggak ya? Iya. Ya, kita manusia-manusia yang dicintain lebih dulu. Jadi tidak menyimpan perasaan. Kita baru tahu, oh, awakmu seneng aku toh. Kita sudah manusia-manusia kurang peka. Iya. Kalau aku juga lupa sih, tapi aku tipe yang lebih suka dulu, tapi kebanyakan yang aku suka ya aku bisa dapet itu. Kayak suka balik gitu ya. Dia bisa suka balik gitu sih. Kalau aku ya beberapa ada kayak gitu ya, yang maksudnya kayak aku suka, oh ternyata dia suka balik. Tapi ada satu orang favorit aku ya, 7 tahun sih mungkin ya. Coba berikan motivasi terbaikmu. Aku bersyukur. bersyukur. Ini memang pekerjaan utamanya kita ya. Tapi kalau ternyata pada saatnya itu terenggut, sadarlah Tuhan memberikan pekerjaan dan penghasilan kita lebih baik. Motivasiku tuh jadi lebih baik dan juga apa ya, bisa jangan males-malesan. Kalau aku motivasinya tetap privasi, tidak perlu publikasi aja. Cinta itu. Ditikung ya nanti kalau nggak dipublikasi ya. Ditikung Maksudnya dong. kayak kita nggak perlu publikasi sebelum sah ya di mata Tuhan gitu loh. Jadi nggak perlu pamer-pamer. Boleh. Karena kalau misalkan iya, karena kalau misalkan kita pamer-pamer, baca dong. Padahal kan kalau misalkan pamer-pamer itu kan takutnya nggak jadi, malah dibilang, duh terlalu pamer sih, bla 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 gitu. Nah makanya lebih baik tetap privasi, tidak perlu publikasi. Oke, kalau gitu sekian, thank you and bye bye semuanya.